Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita kembali bersua dalam hari Minggu ini, di mana kita pasti diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita diberstagi akan merindukan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita semua. Karena Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita berdoa sebentar sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Ketika firman-Mu disampaikan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, dan biarlah Tuhan berbicara. Berikan kami roh yang tentram dan meneliti firman Tuhan dengan seksama, sehingga firman-Mu menjadi makanan rohani dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu hari ini menyembuhkan kami yang sakit, menyembuhkan yang terluka, sehingga kami mengalami pemulihan dari kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa darah Yesus membungkus kami semua, dan kami mematahkan pekerjaan iblis di dalam nama Yesus. Berfirmanlah, amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya janjikan minggu lalu, bahwa minggu ini kita akan menyambung kelanjutan dari khotbah Bapa dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita dengarkan kebenaran firman Tuhan adalah, berbahagialah orang yang lapar dan aus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tetapi kita hari ini melanjutkan dengan firman Tuhan kemarin itu, yaitu pada ayat 7 Matius pasal 5. Yaitu dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Saudara, ada 10 kali Tuhan Yesus katakan berbahagia. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan blessed. Jadi saudara, kalau diterjemahkan blessed itu adalah yang diberkati, orang yang diberkati. Nah tentu saudara, ketika dimulai dengan yang diberkati, orang yang diberkati, saya yakin hari ini setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, saya yakin kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, yang kita baca hari ini adalah ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan inilah nilai-nilai orang percaya, di mana disertakan dengan kemurahan. Saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan berbeda saudara mengenai kemurahan itu. Itu disebut seperti ini. God blesses those who are merciful. Merciful dapat juga diartikan yaitu berbelas kasihan. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan merciful, tapi dalam bahasa Indonesia dikatakan kemurahan. Ketika kita melihat dan mengartikan kemurahan itu, maka kita temukan yaitu rahmani, belas kasihan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memberi belas kasihan. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita melihat firman Tuhan ini, maka tentu saudara, siapa yang perlu belas kasihan? Saya perlu belas kasihan. Saudara membutuhkan belas kasihan atau juga kemurahan. Memang dahulu kala kita melihat orang di dalam penderitaan, orang dalam terjepit, maka mereka itu membutuhkan belas kasihan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, ketika kita memiliki belas kasihan atau juga kemurahan, bukan berarti kita menjadi orang yang lemah. Yesus Kristus dikatakan mempunyai belas kasihan, tapi dia tegas kepada orang-orang Yahudi, para imam yang berlaku munafik. Dia katakan, kalian itu seperti kuburan yang dicat putih, di dalam penuh dengan kebusukan dan kotoran. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tegas, tapi Tuhan mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang tertindih. Saudara-saudara, ketika kita belajar akan kebenaran firman Tuhan di sini, maka kita akan temukan, misalnya Rasul Paulus contohnya, dia menuliskan sesuatu yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati,
oleh Tuhan Yesus. Yaitu dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berkata demikian. Baik, saya akan bacakan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Perhatikan saudara, pengakuan Rasul Paulus. Walaupun dia sudah diselamatkan, tapi dia menuliskan surat. Dia mengatakan, di antara mereka, akulah paling berdosa. Ungkapan apa di sini? Ungkapan kerendahan hati. Ungkapan dia sadar siapa latar belakang dia sesungguhnya. Dia tahu dia adalah orang yang berdosa. Nah kemudian kalau kita baca kepada ayat yang ke-16, dia katakan seperti ini. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Perhatikan saudara, ketika dikatakan justru karena itu aku dikasihani, dalam bahasa Inggris katakan, because of that God have mercy on me. Artinya Tuhan berbelas kasihan kepadaku. Nah Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan dia katakan seperti ini, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, perhatikan, orang yang paling berdosa dikatakan, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, seluruh kemurahannya, seluruh belas kasihannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, Rasul Paulus sendiri selalu menceritakan bahwa dia mendapatkan the mercy of God di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, saya yakin bahwa kita diberikan belas kasihan. Sekarang menjadi pertanyaan, Yesus katakan, berbahagialah orang yang mempunyai kemurahan, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Ini penting ketika kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita setiap pagi menerima belas kasihan, menerima rahmani, menerima kasih setia Tuhan. Di mana? Yaitu kita baca dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai kepada ayat 23. Perhatikan di sini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Nah saudara, kemudian dikatakan selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara perhatikan hal ini ketika kita mulai mendatangi Tuhan. Sikap hati kita gimana? Saya percaya bahwa kita selalu harus mengatakan, Tuhan, have mercy on me. Biarlah Tuhan memberikan belas kasihan kepadaku. Bukan berarti ketika kita meminta belas kasihan Tuhan, kita itu bisa direndahkan oleh manusia. Hal ini menceritakan kepada Tuhan dan menjadi sebuah kesukaan Tuhan bahwa menunjukkan kepada Tuhan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mengatakan, Lord have mercy on me. Artinya kita sedang menggambarkan diri kita tidak bisa berbuat apapun tanpa Tuhan. Ketika kita mendatangi Tuhan, Lord have mercy on me. Tuhan biarlah mempunyai belas kasihan kepadaku. Saudara-saudara, sebab Tuhan katakan, Ia akan menjumpai saudara dan saya setiap pagi. Pertama dikatakan dengan kasih setia Tuhan. Kedua dikatakan bahwa tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Makanya saudara bangun pagi pertama itu, selama 10 menit itu menjadi penting sekali dalam kerohanian kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita terus bekerja atau kita duduk sebentar, kemudian kita mengatakan, Tuhan terima kasih. Aku mau renungkan firman Tuhan. 10 ucapan bahagia yang telah tertulis dalam Injil Matius
yang dikhotbahkan oleh Yesus Kristus. Ketika kita melihat akan hal ini, saudara, hal ini kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin bagi dunia ini merupakan weakest point, seperti itu. Hal yang mereka melihat, lemah. Dan dunia ini mengajarkan kita harus merasakan, kita harus berdiri, gagah, perkasa. Boleh saja saudara, tapi di hadapan Tuhan tidak demikian. Justru Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, yang lemah bagi dunia, itulah yang kuat bagi Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita menunjukkan kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan bukan oleh karena gagah perkasa kita, bukan oleh karena kekuatan kita. Perhatikan saudara, yang bangun gereja Elim Kairos bukan pendeta Esra. Yang bangun gereja itu bukan pendeta Daniel atau juga orang-orang lain. Tetapi yang bangun itu adalah Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memakai kita, Tuhan yang memberikan kasih kemurahan di dalam kehidupan kita. Kita hanya sebagai alatnya saja. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita perlu waspada, saudara. Kita menjadi masalah ketika kita sudah mulai kokoh, ketika semuanya sudah mulai established. Ada merupakan, saudara, ada satu saudara, dasar untuk kita membanggakan diri. Tanpa aku tidak bisa ini terjadi. Jangan, saudara. Tanpa kita pun bahwa pekerjaan Tuhan akan terus-menerus dikerjakan oleh Tuhan. Adalah baik bagi kita semua. Dalam gereja saya pikir kita harus mempersiapkan diri, ada yang berbuat salah, ada yang akan melakukan, saudara, error, artinya ke jalan-jalan yang salah. Maka kita berupaya untuk memperbaiki dan juga untuk mempersatukan di dalam tubuh Kristus itu. Makanya saudara, kesombongan itu akan membawa perpecahan. Kesombongan itu akan membawa masalah dalam gereja. Karena itu saudara, ketika kita diajarkan untuk berdoa atau untuk menghampiri Tuhan, seperti kita katakan, God have mercy, our Father have mercy. Artinya, Bapa berilah aku kemurahan, Bapa berbelas kasihanlah kepadaku, sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang mau saya sampaikan hari ini, kesombongan itu bisa datang tanpa kita sadari. Kesombongan itu ketika kita mulai establish, artinya sudah menjadi establish, maka tanpa sadar kita berbicara sembarangan, kita berkata-kata sembarangan, kadangkala kita lupa bahwa semuanya ini oleh karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Makanya Tuhan mengatakan berkali-kali bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan kepada kita. Kita dengar firman Tuhan, ya kita baca firman Tuhan yang mengatakan kepada kita semua bahwa Tuhan itu panjang sabar. Sudah perhatikan, Tuhan itu panjang sabar, kemudian Tuhan itu dikatakan adalah dia tidak cepat menjadi murka, tetapi rahmatnya, belas kasihannya itu cukup panjang untuk kehidupan kita semua. Hal ini dicatat di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat di depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Perhatikan saudara, kemurahan, kasih setia, belas kasihan itu tidak bisa dipisahkan saudara. Sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Saya mau melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Baik itu dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Kita bisa temukan yaitu Mazmur 105. Sebab Tuhan itu baik, perhatikan. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kasih setia Tuhan selalu dinyanyikan oleh banyak orang percaya. Kan begitu ya Bapak Ibu Saudara. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan.
besar setiamu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ketika kita menyanyi nih saudara, kita menyatakan bahwa belas kasihan Tuhan, oh, aku perlu dalam hidupku, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau menceritakan sedikit saudara mengenai Daud. Siapakah Daud? Kalau kita melihat Daud, Daud itu adalah seorang yang disebut man after his own heart. Daud adalah seorang raja yang diberkati oleh Tuhan, dan dia juga menunjukkan belas kasihan kepada cucunya Raja Saul. Saudara, kita lihat dia berupaya menunjukkan belas kasihan kepada Raja Saul. Raja Saul itu adalah seorang yang senantiasa tidak mengerti bagaimana Tuhan memimpin dia dengan Roh Kudus. Dia selalu berjalan dalam kedagingan. Daud mengerti karena Daud selalu dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan karena itu saudara, Saul itu iri hati dengan Daud. Tapi Daud tetap menyebut dia, Saul itu seperti bapaknya sendiri. Ketika Daud ada dalam posisi sebagai seorang raja, dia tidak melupakan keturunan daripada Jonathan. Saudara, itu dapat kita baca dalam 2 Samuel pasal 9, ayat 9 sampai dengan ayat 10. Dia memberkati Mephiboset, saudara, anaknya Jonathan. Dia mengundang untuk masuk ke istananya. Sementara Mephiboset ketakutan, tapi Daud menunjukkan belas kasihan kepada Mephiboset. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya punya kesaksian, saudara-saudara. Saya harap kita tidak bosan mendengarkan kesaksian saya, sebab ini adalah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan saya. Yaitu saudara, ketika saya sakit, seorang ibu yang datang dan dia bernubuat dan memberikan firman Tuhan yang ini. Perhatikan saudara, yaitu Mazmur 41 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dibacakan seperti ini. Kalimat pertama dikatakan gini, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Ayat 3. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia dari ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali disebutkan berbahagia dan berbahagialah di dalam Mazmur 41 ini. Dan di sini dikatakan, saudara-saudara, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Dan Tuhan meluputkan dia dari celaka, dikatakan. Kemudian saudara, bahwa Tuhan katakan berbahagialah dia di bumi karena Tuhan akan melindungi dia. Kemudian Tuhan tidak akan membiarkan dia tetap tinggal dalam ranjang tempat tidur orang sakit, saudara. Dan ibu ini mengatakan, karena engkau memperhatikan dan membangunkan rumah untuk anak-anak yatim piatu, maka Tuhan tidak akan mengizinkan engkau tetap akan tertinggal di atas tempat tidur orang sakit ini. Wah saudara, sungguh-sungguh saya percaya hari ini bahwa Tuhan katakan berbahagialah orang yang berbelas kasihan
karena mereka sendiri akan memperoleh belas kasihan. Ini sungguh saudara, sebagai orang percaya, maka kita perlu memiliki saudara, apa artinya belas kasihan dalam kehidupan kita. Pertama, kita bisa berdoa untuk orang itu. Saudara, saya rasa kalau semakin dekat kepada Tuhan, kita akan mengalami transformasi. Itu Roh Kudus, saudara, yang membuat kita menjadi berbeda. Kita tidak lagi hidup dalam kebencian. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, kita mau menyelesaikan dengan kasih, bukan dengan kemarahan, bukan dengan emosional, tapi dengan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, terjadilah sebuah transformasi dalam kehidupan kita. Kita tidak melepaskan kata-kata kutuk, saudara. Makanya Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ujian yang terbesar bagi pelayan Tuhan ketika kita ada masalah, ketika ada orang yang mau meninggalkan kita. Apakah kita melepaskan kasih atau kita melepaskan kutuk, saudara? Saya percaya kita semua karena telah diselamatkan oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Makanya Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa Daud itu mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dia juga sama dengan Rasul Paulus mengaku dosa, saudara. Dia katakan, aku ini orang berdosa. Tuhan ampunilah aku. Aku membutuhkan belas kasihan-Mu. Sama saudara, tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Kita sudah diampuni dan kita selalu mengingat akan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya Yesus Kristus di atas bukit, dia katakan apa? Berbahagialah orang yang mempunyai kemurahan, karena mereka akan diberikan kemurahan kepada mereka. Berarti saudara, kemurahan juga bisa disebut favor of God. Saudara percaya bahwa kita akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan, dan juga kita akan mendapatkan kemurahan dari orang-orang tertentu, saudara. Saya berdoa, saudara, ketika saya pulang, saya akan membawa berkat dan juga menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Jadi saudara, pertama adalah kita berdoa untuk orang-orang yang terjepit. Tetapi yang kedua, bukan saja sampai kita berdoa, tindakan aksi apa yang kita lakukan. Mungkin amplop kita, mungkin kita kasih uang, saudara, mungkin kita kunjungi. Jadi actionnya ada, saudara, yaitu ketika kita berdoa, kemudian melihat orang yang terjepit, melihat orang dalam penderitaan, maka kita mulai membantu mereka. Saudara, ini akan membuat hidup kita menjadi berbeda. Misalnya perhatikan saja, saudara, ada orang Farisi, ada imam, saudara. Kemudian yang ketiga, kalau saya tidak salah, orang Samaria. Ada seorang yang dipukul oleh seorang perampok. Dan dipukul habis, dirampok habis, orang itu ditinggalkan di tengah jalan. Ada orang Lewi, saudara, ada imam, ada orang Farisi yang lewat. Mereka hanya diam-diam saja. Tetapi di antara itu ada seorang Samaria. Makanya saudara, sampai saat ini dikatakan apa? Samaritan's love, yaitu Samaritan wallet, seperti itu. Itu jadi terkenal, saudara. Kenapa? Orang Samaria ini memperdulikan. Dan orang ini diperhatikan Tuhan daripada orang-orang yang disebut tokoh agama, ahli kitab, saudara. Tapi yang menjadi perhatian Tuhan itu bukan kepada how much you have a theology, how much you have a PhD. Tidak, saudara, atau MTH, tetapi Tuhan lebih memperhatikan orang Samaria itu, saudara. Di antara dua ahli teologi mungkin, tapi yang Tuhan memperdulikan kepada orang Samaria itu. Dia siap untuk memperhatikan orang yang terdampar di pinggir jalan itu. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau sampaikan kepada kita hal yang berikut. Kemurahan yang menyembuhkan ini akan memberkati kehidupan kita.
Yaitu kita lihat dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Firman Tuhan demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Perhatikan saudara. Kemudian ayat 31 berkata, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka dan berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagi kamu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Ayat 34 berkata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tadi saya sudah katakan, kemurahan dan belas kasihan, rahmani, itu semuanya definisinya di situ sama, saudara. Semua sama dikatakan seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia katakan kemurahan, kadangkala dalam bahasa Inggris katakan belas kasihan. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan. Kedua orang buta ini, mereka nggak minta, "Tuhan, celikan mataku dulu." Tidak, saudara. Tapi mereka memulai seperti ini. Yesus Anak Daud, berbelas kasihanlah kepada kami, saudara. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara, mereka katakan seperti itu. Yaitu Yesus Anak Daud berbelas kasihan kepada kami. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat firman Tuhan di sini, maka kita lihat bahwa mereka itu mendapatkan berkat Tuhan. Karena di sini dikatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Kalimat ini, saudara-saudara, yang menggerakkan Tuhan. Mereka nggak langsung berdoa atau langsung minta, "Tuhan, sembuhkan aku." No. Tapi mereka mulai dengan kalimat, "Have mercy on us." Saudara, saya percaya sekali bahwa Tuhan kita itu penuh dengan belas kasihan. Maka Tuhan yang berbelas kasihan, dan kita sebut, "Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami." Artinya Tuhan itu sumber belas kasihan. Kalau saudara percaya, katakan amin. Karena saudara perhatikan, karena tadi saya sudah menguraikan di dalam Ratapan pasal 2. Tak habis-habisnya rahmatnya atau belas kasihannya, kemurahannya kepada orang yang berseru kepada dia. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan itu bergerak dengan belas kasihan. Maka kedua orang buta itu berseru kepada Tuhan dengan berdoa dan mengatakan, "Tuhan, have mercy on us." Berbelas kasihan kepada kami. Maka apa yang terjadi, saudara? Bahwa Tuhan akhirnya berhenti mendengarkan seruan mereka ini. Murid-murid lain coba menenteramkan mereka, coba mendiamkan mereka. Tapi kedua orang buta ketika mendengarkan Yesus, bahwa Yesus ada, Yesus lewat di situ, mereka tidak mau membuang kesempatan untuk berseru kepada Tuhan, "Lord, have mercy on me." Sudah berapa di antara kita hari ini ada masalah, ada persoalan dalam hidup saudara, dan saudara melupakan bahwa Tuhan yang penuh berbelas kasihan ada di tengah-tengah kita. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan iman. Dalam doa, kita membawa masalah kita. Kita membawa persoalan kita kepada Tuhan. Dan mengatakan kepada Tuhan, "Oh Lord, have mercy on me." Kita jangan dulu marah. Kita jangan dulu bertengkar. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu omnipresent, omnipotent, omniscient. Artinya apa, saudara? Omnipresent, maha hadir. Omnipotent artinya maha kuasa.
Omniscient artinya apa? Maha tahu. Dia tahu persoalan apa yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya saudara hari ini berapa di antara kita mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Saya yakin Tuhan akan bergerak dan melakukan keajaiban di dalam kehidupan kita dan Tuhan akan hadir saudara. Kepada orang buta ini, kemudian Tuhan datang dan mendekati. Dia bertanya kepada orang buta ini, apa yang kau kehendaki supaya aku lakukan? Ingat saudara, apa yang saya sampaikan diawali dengan belas kasihan. Dan sekarang Tuhan datang, Tuhan mau spesifik. Apa yang kau kehendaki supaya aku lakukan? Apa yang saudara kehendaki? Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan. Ini merupakan satu ujian dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya saudara tidak membuat keputusan yang salah dalam perjalanan iman saudara. Saudara berbicara kepada Tuhan, mari kita menanggalkan semua emosional kita, semua feeling kita. Kalaupun ada masalah, kalaupun ada persoalan, kita saudara bertanya kepada Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah masalah, apa yang hendak Engkau lakukan dalam hidup saya? Saya percaya kepada Engkau ya Tuhan. Hari ini saya berseru kepada Engkau Tuhan. Dan saya membutuhkan belas kasihan-Mu. Berapa kali Daud berdoa seperti itu saudara. Dalam perjalanan hidup ini, saudara jangan berpikir bahwa setiap orang itu perjalanannya mulus. Tidak saudara, setiap orang itu yang berhasil itu pasti ada berbagai tantangan dalam kehidupannya. Sehingga saudara mereka bisa menunjukkan bahwa karena belas kasihan Tuhan dan aku datang kepada Tuhan dan Tuhan buka jalan. Sama halnya saudara, tahu nggak saudara ketika gereja kita mulai, Bapak nggak ada gereja. Waktu pertama datang ke Brastagi, nggak ada saudara. Bapak nggak ada, saya itu nggak ada tempat tinggal saudara. Ketika saya datang ke Brastagi, ada kalanya satu rumah yang selalu saya tinggal, tiba-tiba dikatakan, kami nggak dikasih pendeta untuk tinggal. Tapi saya bersyukur, Ibu Ingan saudara. Dia baik sekali kepada saya, kemudian dia buka pintu, dia bilang, nggak apa-apa, setiap Sabtu boleh tinggal di tempat kami. Bolehlah sudah di situ tinggal, kemudian melayani Tuhan. Setelah itu mau pulang. Mau pulang saya ketemu saudara, orang-orang businessman yang datang makan di rumah makan Garuda. Tahu nggak saudara mereka duduk, padahal mereka semua ke Medan. Saya sendirian, saya pikir Tuhan, kiranya mereka mengajak saya pulanglah supaya mereka artinya mengantarkan saya ke Medan. Sebab saya nggak ada tempat tinggal. Saya hanya datang hari Sabtu, kadang Minggu khotbah, Minggu sore saya udah harus pulang karena hanya satu hari aja ada tempat tinggal di sana. Tapi saudara sekalipun mereka tidak mengajak saya tidak menjadi harus saudara marah. Tapi saya lihat Tuhan itu baik saudara. Saya berdoa walaupun kaki saya cukup, saudara zaman dulu tahun 80-an. Saudara tahu nggak saudara bahwa kita naik sinabung semua merokok dan tempat duduknya begitu sempit, kaki saya panjang, kecapekan. Tapi saudara ya sudah ikut aja alur sistem yang ada, transportasi yang ada di Brastagi itu saudara. Tapi setelah saya sekolah saudara di Singapura, kemudian ada seorang namanya Brother Ronnie Tan, apa yang jadi kebutuhanmu? Biar saya akan coba ceritakan kepada gereja. Saya hanya sekedar aja saya katakan, mungkin saya butuh transportasi, saya katakan. Ketika saya turun naik ke Brastagi, saya ada mobil gitu. Oh saudara, pada saat itu Tuhan gerakkan dia berdiri di gereja. Kemudian dikatakan, come, Pastor Ezra going back to Indonesia, let us support him buying one second-hand transportation. Saudara, kemudian diambil kantong kolekte saudara. Dan saudara pada waktu itu, kalau saya tidak salah saudara, dananya terkumpul uang kita itu 3.500.000. Dan pas bagi saya beli mobil second hand pertama kali itu mobil Galant Mitsubishi. Dan serupa saudara, harganya 3.500.000. Saudara dulu 3.500.000 itu cukup
cukup besar, saudara. Dan pertama kali saya memiliki mobil, saudara, untuk bisa melayani di Brastagi. Tuhan melihat penderitaan saya. Saudara, saya tidak kecewa, tapi Tuhan tahu pergumulan saya, akhirnya Dia menolong saya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak pernah mau kecewa. Tetap saja mengharapkan belas kasihan Tuhan. Tetap mengharapkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah permasalahan, di tengah-tengah kekecewaan. Iblis suka saudara supaya kecewa. Kemudian dia katakan, ayo keluar. Saudara, jangan lakukan ini. Mungkin saudara tidak mengerti, di segala sesuatu ada di dalam pengontrolan Tuhan. Di dalam kehidupan kita semua. Bahwa ada sesuatu yang Tuhan hendak kerjakan dalam kehidupan kita semua. Katakan amin, saudara. Haleluya. Makanya Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Matius pasal 9 ayat 36 berkata seperti ini, saudara. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara perhatikan, akhirnya saudara, belas kasihan ini memenangkan banyak jiwa. Yesus melihat begitu banyak domba-domba, saudara, seperti tidak punya gembala. Saudara, kita jangan menghakimi orang dunia dulu. Mereka mungkin tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Kadangkala saya di Singapura ini pergi melihat anak-anak muda dalam pesta kemabukan. Dan mereka kacau, saudara. Dan saya melihat dari sisi lain, mungkin mereka tidak ada pengembalaan dalam hidup mereka. Di rumah tidak ada pengembalaan, tidak ada nasihat yang datang daripada orang tua. Sehingga mereka menjadi liar, saudara. Justru kita sebagai anak Tuhan, kita tidak saja melihat kejelekan mereka, tapi lihat di luar daripada kejelekan mereka. Kenapa mereka menjadi seperti itu? Saudara dan saya perlu belas kasihan dan berdoa supaya mereka boleh datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya di sini, walaupun di Singapura, ada seorang saudara dari pekerjaannya sudah diberhentikan. Kemudian dia menjadi panik, saudara. Susah. Dia sudah nggak ada mobil, seperti itu, saudara, biasa ada. Dan kemudian dia selalu telepon saya. Sekarang dia nggak punya apa-apa. Apakah saya harus nggak telepon? Saya harus, saudara. Saya sama Mami Janice kata kasihan. Dia itu seperti nggak ada teman. Kemudian saya telepon, kemudian Mami sama saya, ayolah kita bantu apa adanya. Kemudian Mami bantu, saya bantu dengan uang saku yang ada di Singapura ini, saudara. Kemudian saya telepon dengan teman saya juga, saudara. Dia katakan, oke, at least saya, Mami, dan juga ada teman saya mengumpulkan $300, saudara, untuk orang ini. Ya, saudara, kemudian waktu saya kasihkan, inilah yang simpel, artinya saya itu ambil bagian dari beban saudara yang saat ini belum bekerja. Dia terjamah, kemudian dia selalu menelepon saya. Dia menemukan ada sesuatu, walaupun saya dari Indonesia, bahkan saya bisa menolong orang yang ada di Singapura. Bukan berarti saudara kita hanya menolong di Singapura saja. Di Singapura juga banyak orang yang membutuhkan belas kasihan kita. Artinya saudara, bukan saja kita berdoa, tapi juga kita bertindak. Maka itu akan memenangkan orang ini. Dan orang ini selalu datang kepada saya. Dan dia sepertinya saya sebagai gembala dia hari ini, saudara. Kemudian ada 2 anak muda, saudara, yang sudah menikah, yang selalu mengikuti saya. Terakhir, sebelum saya pulang, dan saya menyerahkan namanya seorang pastor Caleb, saya memberikan kedua orang ini supaya bisa dimuridkan terus-menerus, saudara. Artinya apa, saudara? Di dalam kehidupan kita, dasar pelayanan kita perlu ada kemurahan, perlu ada belas kasihan. Maka saudara, gereja akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kita akan diberkati
oleh Tuhan. Ingat saudara bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat mereka itu tidak punya gembala seperti domba-domba tanpa gembala. Di pasal 10 maka Tuhan mengutus ke-12 murid. Dia mempersiapkan diri dan mengutus untuk saudara memenangkan jiwa dan kemudian memuridkan banyak orang. Saya percaya hari ini saudara-saudara, karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Berapa di antara saudara yang sedang merasa seperti diabaikan, seperti saudara dikucilkan, seperti saudara ditinggalkan. Hari ini Tuhan katakan, aku berkemurahan. Ketika saudara datang kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, belas kasihan-Mu untuk saya, maka saudara akan menerima belas kasihan Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan saudara, dan Tuhan menyelamatkan saudara, dan Tuhan memulihkan saudara, dan saudara akan kembali melihat kasih setia Tuhan dalam hidup saudara. Akhirnya saya mau sampaikan seperti ini, berbahagialah engkau yang punya belas kasihan, karena engkau memperoleh belas kasihan. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami berdoa hari ini. Tuhan Yesus, sekalipun Tuhan, firman yang kami baca, sepertinya sulit untuk dilakukan, tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus yang mengubahkan hidup kami. Kami menjadi orang lapar dan aus akan kebenaran, dan kami dipuaskan. Kami menjadi orang yang mempunyai kemurahan, sehingga kami memperoleh kemurahan. Berkati Tuhan kami semua dan hidup kami semua, sehingga kami menjadi orang-orang yang dipulihkan, disembuhkan, dan diberkati oleh Engkau saja. Kami bersyukur Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau pertama kali mendengarkan firman Tuhan, ikuti doa saya, katakan seperti ini. Tuhan Yesus, saya percaya dalam hati, mengaku melalui mulut, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, sucikan dengan darah Yesus. Beri aku pengalaman hidup baru, kelahiran baru. Aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara doa seperti ini, saudara boleh masuk ke gereja yang terdekat atau gereja Elim kalau saudara di Brastagi. Kalau saudara belum punya gereja, silakan. Saudara bisa melihat di EKCC YouTube Elim Kairos. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. God bless.